Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam program ini bersama dengan saya Pendeta Julius Parapat. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang hal mengampuni. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 37 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang demikian firman Tuhan. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang tidak pernah disakiti dalam hidupnya. Kita semua pernah mengalami hal ini. Entahkah itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam gereja, karena gosip, karena fitnah, kita semua pernah mengalami hal ini. Dan yang menjadi masalahnya adalah ada banyak orang Kristen yang masih menyimpan luka-luka hatinya sampai hari ini dan belum pernah mereka bereskan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali dalam hati kita ada luka yang sangat dalam dan menganga yang tidak pernah kunjung sembuh. Hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa jika hatimu terluka, fokuslah kepada penyembuhan, bukan kepada pembalasan. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mengampuni orang lain? Hal yang pertama adalah jangan pernah mengizinkan hatimu terluka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yusuf diperlakukan dengan sangat kasar oleh saudara-saudaranya. Bisa kita bayangkan ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dia berteriak-teriak meminta-minta tolong kepada saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudaranya hanya diam dan tidak ada yang menolong dia. Dan saudara tahu betapa sedihnya hati Yusuf ketika dia dijual kepada saudagar-saudagar Midian untuk dibawa ke Mesir. Ketika saya mempelajari pada waktu Yusuf dijual dengan harga 20 sikal perak sebagai budak. Saudara tahu berapa harga budak pada zaman itu? Harga budak pada zaman itu adalah 30 sikal perak. Berarti Yusuf dijual lebih rendah dari harga budak kebanyakan. Ini menandakan bahwa Yusuf bukan hanya diperlakukan kasar saja. Yusuf bukan hanya dibenci saja, tetapi Yusuf juga tidak dihargai. Saudara, kalau kita belajar kisah tentang Yusuf, ada banyak alasan untuk membuat Yusuf menjadi kecewa dan sakit hati. Tetapi Alkitab mengatakan Yusuf tidak mengizinkan hatinya terluka. Doa saya buat saudara agar saudara tidak pernah mengizinkan luka-luka hati saudara menguasai hidup saudara. Hari ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saudara harus tahu bahwa jika engkau mengizinkan hatimu terluka, maka luka itu akan masuk jauh lebih dalam sampai roh kita pun bisa berduka dan terluka. Saya mau katakan kepada saudara bahwa kekecewaan dan luka-luka hati membuat kita bisa lumpuh secara rohani. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika roh kita lemah, kita tidak akan dapat bertahan mengatasi masalah kita. Tetapi jika roh kita kuat dan sehat, maka kita akan dapat bertahan dan menang atas permasalahan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebab itu jangan sampai kita mengizinkan luka-luka hati kita masuk dan mempengaruhi hidup kita. Jika engkau mengizinkannya, maka luka hati itu akan merusak seluruh kehidupanmu. Lalu hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mengampuni kesalahan orang lain? Hal yang kedua adalah jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk merusak hidup kita.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu strategi iblis adalah membunuh persekutuan kita. Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dia bunuh? Dia membunuh persekutuanmu dengan Tuhan dan sesama. Iblis selalu ingin kita bereaksi dan merespon segala kemarahan dan kebencian. Sebab itu dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-27 dikatakan, janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Kenapa demikian? Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 11 dikatakan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sakit hati hanya akan membawamu masuk ke dalam lingkaran setan yang akan sulit untuk diputuskan. Jika engkau mengizinkan satu kaki iblis masuk dalam hatimu, maka tidak lama dia sudah ada di dalam dan akan merusak hatimu. Yusuf, dia tidak memberi kesempatan kepada kuasa jahat untuk merusak hidup dan persekutuannya. Yusuf tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan dia menang dalam hal ini. Lalu hal yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengampuni kesalahan orang lain? Hal yang ketiga adalah izinkanlah Tuhan melakukan sesuatu dalam hatimu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada luka-luka hati yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Luka-luka hati itu tidak akan tersembuhkan selama engkau tidak membawanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kesembuhan secara total untuk hatimu yang sakit. Sehingga harapkan Tuhan dalam kesedihan dan luka hati kita. Maka ia akan memulihkan engkau. Izinkan dia melakukan sesuatu dalam hatimu. Tuhan tahu dan melihat hatimu sekarang. Bukankah dalam Mazmur pasal 10 ayat yang ke-14 dikatakan, engkau memang melihatnya ya Tuhan, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada pilihan lain kecuali kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Garis bawahi dalam Mazmur pasal 10 ayatnya yang ke-14 ini, kalimat yang berkata, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Hari ini, maukah engkau mengizinkan Tuhan mengambil sakit hatimu sekarang, agar hatimu lega dan Tuhan menyembuhkan sakit hatimu? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengampuni orang lain itu bukan suatu pilihan yang bergantung pada apakah kita mau mengampuni atau tidak. Tetapi ini adalah yang dituntut dari kita. Bukankah Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya mau katakan kepada saudara bahwa mengasihi sesama itu adalah merupakan sebuah prestasi. Kalau saudara baca di akhir kisah Yusuf ini, dia bahkan mengakui bahwa puncak keberhasilannya bukanlah ketika ia menjadi Perdana Menteri di Mesir, tetapi dia mencapai puncak keberhasilannya ketika ia bisa mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika engkau bertanya kapan waktunya mengampuni kesalahan orang, jawabannya adalah sekaranglah waktunya yang tepat untuk engkau mengampuni. Iblis selalu berkata, masih ada waktu. Tapi Tuhan hari ini berkata, sekaranglah waktunya. Orang benar bukan mencari waktu, tapi menciptakan waktu. Ciptakanlah waktu dan carilah waktu untuk melepaskan pengampunan itu.
Dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 berkata, maka kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kenapa kita bisa mampu mengampuni? Karena ketika engkau menyerahkan hatimu kepada Tuhan, Tuhan akan ganti hatimu dengan hati yang baru. Hati yang bisa mengampuni, bukan hati yang keras. Karena Alkitab berkata, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini dengarkanlah firman Tuhan bahwa waktu kesembuhan dan pemulihan itu telah datang. Sekaranglah waktunya Tuhan ingin memulihkan saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam, tidak ada luka yang terlalu parah yang tidak bisa disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini doa saya, saudara yang mendengarkan program ini di zaman Tuhan, hari ini menjadi saat saudara mengalami pemulihan hati itu. Dalam Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga dikatakan, Tuhan itu menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka hati mereka. Sehingga saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memberkati saudara hari ini. Doa saya program ini dapat memberkati saudara. Sehingga Tuhan memulihkan hati saudara. Tuhan menjaga hatimu. Tuhan memberkati saudara melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Doa saya, hari ini terjadi kebangunan rohani di hati saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya Pendeta Julius Parapat. Terimalah salam damai sejahtera dari saya. Shalom.